Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Desi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Iya, Bu Eka? Alhamdulillah saya sehat Bu Desi. Bu Desi, kali ini saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, Iya. Ibu Bunga. Kenal Bu Desi, salam Saya kenal Ibu juga. Bunga. Iya, Ibu Bunga akan mengamati jalannya proses coaching kita pada hari ini ya Bu Iya, Desi ya. baik Bu. Izin ya Bu Bunga untuk melakukan Iya, melakukan coaching untuk supervisi akademik. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Bu Eka. Sehat ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu Desi ya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan pra observasi dan observasi saya sudah mengamati jalannya pembelajaran yang Bu Desi lakukan di dalam kelas. Iya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dulu ya Bu Desi ya. Tujuan pasca observasi ini itu untuk melakukan refleksi atas tindak lanjut dari hasil observasi yang Bu Desi lakukan. Kemudian menunjukkan keterbukaan antara saya dengan Bu Desi untuk sama-sama meningkatkan kualitas pengajarannya Bu Desi ya. Baik Bu Eka. Iya. Bu Desi mungkin bisa diceritakan kembali nih secara singkat bagaimana jalannya proses pembelajaran agar Ibu PP juga bisa mengetahui secara singkat aja. Kemarin saya pembelajarannya itu uh, intinya saja ya Bu ya, ada pendahuluan ya, yang pada umumnya seperti biasa ada berdoa gitu, terus ada menanyakan kabar, lalu menyanyikan lagu wajib dan lainnya. Kalau untuk kegiatan intinya itu anak-anak melihat video pembelajaran. Nah, saya memberikan video pembelajaran tersebut sebagai konten pembelajaran pada materi pengukuran panjang menggunakan satuan baku. Nah, ada juga untuk yang keduanya itu anak-anak menyebutkan alat ukur apa saja dengan satuan baku, lalu anak-anak juga memecahkan masalah pada soal yang saya berikan. Itu adalah sebagai proses pembelajarannya. Dan yang terakhir itu ada saya membuat diskusi kelompok yang dimana anak-anak itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang kelompok satu itu mengukur panjang benda, lalu kelompok dua itu mengukur lingkar pinggang temannya, dan yang ketiga itu mengukur tinggi badan temannya. Itu adalah sebagai produk pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak. Oke, gitu ya Bu Desi ya. Saya juga mengamati selama proses pembelajaran kemarin memang semuanya itu terlihat ya Bu Desi ya, yang seperti yang Bu Desi lakukan dari pendahuluan, kemudian inti, ada juga ya. Ada konten proses produknya, kemudian ada evaluasinya, dan ada penutupnya gitu Bu Desi ya. Mungkin nanti setelah ngobrol-ngobrol ini nanti saya akan menyampaikan umpan balik yang saya lihat yang dari pembelajaran Bu Desi ya. Kemudian Bu Desi ada tidak hambatan kemarin tuh selama proses pembelajaran? Oke, kalau hambatan kemarin yang saya lihat itu masih ada anak yang belum memperhatikan ya, masih ada yang diam saja dan tidak aktif, dan saya rasa kemarin anak-anak juga masih belum terlalu memahami materi antara hubungan satuan panjang. Oke, berarti ada anak yang belum memperhatikan gitu ya Bu Desi ya. Belum aktif. Oke, kemudian ada yang tidak aktif. Nah, untuk kan tadi hambatannya itu ada anak yang tidak aktif gitu ya Bu Desi ya. Menurut Bu Desi ini apa nih cara apa yang akan Bu Desi lakukan supaya ada anak yang tidak aktif ini nanti menjadi lebih baik lagi atau menjadi aktif? Iya, kalau untuk nantinya saya akan menindaklanjuti anak tersebut. Awalnya saya akan pindahkan anak tersebut nih yang
kurang aktif tersebut pindah duduk di depan ya, agar mereka itu bisa lebih fokus gitu dalam pembelajaran, dan nanti juga akan saya lebih memperhatikan anak tersebut mereka. Oke. Ya sih, kemarin juga ya saya memperhatikan gitu Miss Desi menukar ya. Menukar tempat duduk anak tersebut ya. Menukar tempat duduk anak tersebut yang tadinya saya melihat ada yang begini aja gitu. Iya benar. Entah mereka ngantuk atau apa juga. Begini aja. Kemudian Miss Desi alhamdulillah peka gitu ya. Iya. Jadinya anak yang seperti itu dipindahkan jadi kelihatan lagi. Oke. Menurut Bu Desi nih, apa yang sudah baik dalam pembelajaran Ibu kemarin? Mungkin dari segi siswanya atau dari segi gurunya? Oke. Kalau pembelajaran baik yang saya dapat untuk bagi sayanya itu tujuan pembelajaran saya alhamdulillah tercapai meskipun belum 100% sesuai dengan keinginan saya ya Bu Eka ya. Kalau untuk anak-anaknya alhamdulillah anak-anak itu bisa menyebutkan, bisa tahu bagaimana cara mengukur satuan panjang sesuai dengan alatnya dan fungsinya. Oke. Berarti area yang ingin dikembangkan Bu Desi itu tadi keterampilan anak tersebut dalam menggunakan alat pengukuran panjang. Dalam menggunakan alat. Alat pengukuran panjang dalam kehidupan sehari-hari. Karena alat tersebut sebetulnya kita bisa menemukan tuh itu alat-alat yang setiap hari kita lihat ya. Jadi anak-anak bisa tahu bagaimana cara menggunakannya nanti. Oke. Bu Desi, tadi kan sudah ya kayaknya bagaimana cara Ibu meningkatkan anak-anak yang kurang aktif segala macam ya, yang belum memperhatikan. Kemudian nih Bu Desi, izin saya menyampaikan umpan balik saya ya. Pembelajaran yang Bu Desi lakukan alhamdulillah lancar ya. Kemudian di sini catatan saya itu area pengembangan yang Bu Desi katakan sewaktu observasi itu mengembangkan lingkungan belajar yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman, alhamdulillah terlihat. Kemudian pengamatan saya itu Miss Desi sudah mendesain suasana belajar, itu terlihat dari Miss Desi pertama itu menggunakan teknik stop ya. Pertama Bu Desi menanyakan perasaan anak-anak dulu sebelum belajar. Kemudian memberikan kesempatan anak untuk menarik nafas, terus istighfar gitu agar lebih tenang anak-anak, agar lebih tenang, kemudian nyaman ketika belajar. Kemudian di sini juga area pengembangan yang Miss Desi juga memandu proses belajar mengajar yang efektif. Saya melihat Miss Desi memandu proses pembelajaran ini juga sangat efektif. Kemudian terdapat pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian sosial emosionalnya juga terlihat ketika anak ada yang bosan, kemudian Miss Desi kasih ice breaking, kemudian dia semangat lagi. Terus ada anak yang terlihat kurang semangat, kemudian Miss Desinya juga peka, kemudian memindahkan anak tersebut ke tengah. Kemudian saya melihat juga Miss Desi juga mendampingi murid yang bermasalah juga. Di sini tuh bermasalahnya bukan bermasalah itu ya, maksudnya yang tadi itu yang saya bilang ya. Kemudian Miss Desi di sini juga melakukan asesmen dan umpan balik. Terlihat dari Miss Desi memberikan evaluasi LKPD ya. Evaluasi, kemudian Miss Desi juga sebelum pembelajaran berakhir juga saya melihat Miss Desi melakukan refleksi, menanyakan kembali tentang perasaan anak-anak setelah melakukan pembelajaran, kemudian
Miss Desi juga menggunakan media gamesnya juga terlihat TPACK-nya ya. Tetapi nih Miss Desi nih yang saya lihat itu ketika anak sedang habis melakukan presentasi itu Miss Desi itu belum memberikan kesempatan kepada anak yang lain memberikan umpan baliknya kepada kelompok tersebut. Iya, jadi kalau bisa nanti kedepannya lagi bukan hanya memberikan tepuk good job atau tepuk semangat juga, itu juga perlu. Tetapi berikan kesempatan anak yang lain juga memberikan umpan balik umpan balik kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Nah, terus kemudian lagi saya melihat dari RPP Bu Desi itu terlihat apa itu namanya apa sih saya bukan kriteria penilaian akhirnya itu kan ada tadi Miss Desi menyebutkan keterampilan, pengetahuan. Nah, yang keterampilan itu kan bisa kita lihat dari anak mengerjakan LKPD yang kelompok itu ya proses. Kemudian tetapi di evaluasi akhirnya itu saya melihat proses itu, tetapi soal yang diberikan itu berbentuknya LKPD. Sebaiknya evaluasi itu kan menilai akhir pengetahuan anak, sebaiknya soalnya lebih kompleks lagi. Kemudian biasanya kan kita kalau membuat soal itu kan menggunakan apa tuh yang pertama ya, bikin kisi-kisi dulu ya, kan di situ kan terlihat ya Bu ya Miss Desi, terlihat apa itu namanya, ada indikatornya ada pencapaiannya, terus ada tingkat kesukaran soalnya, levelnya ya. Mungkin nanti untuk pembelajaran kedepannya bisa ditambahkan. Cuman overall saya melihat anak-anak nyaman belajar dengan Miss Desi ya. Terima kasih atas masukannya Bu Eka, sangat bermanfaat banget ini ya. Kemudian nih Bu Desi, tadi kan Bu Desi sudah menyampaikan rencana tindak lanjutnya Bu Desi ya. Kemudian nih rencana tadi itu kan ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam proses itu? Oke, ada sih teman sejawat saya nanti yang akan membantu. Teman sejawat ya. Iya. Jadi Miss Desi menggunakan kolaborasi dengan rekan sejawat ya untuk ini ya. Oke, kemudian nih Bu Desi, kira-kira kapan nih Bu Desi akan memulai rencana tindak lanjut Bu Desi? Oke, untuk tindak lanjut sih insya Allah segera mungkin ya, atau nanti Senin depan juga saya siap Bu Eka untuk tindak lanjut. Oke. Senin depan ya Bu Desi ya. Iya. Kemudian apa nih komitmen Miss Desi untuk melakukan rencana yang Ibu buat tadi? Oke. Kalau untuk komitmen yang saya akan laksanakan nanti, yang pertama itu saya akan memfasilitasi kebutuhan anak-anak dalam pembelajaran, lalu metode pembelajaran yang lebih aktif lagi untuk anak-anaknya, terus dan terintegrasi dengan teknologi pembelajaran juga.
Oke, iya. Oke. Ya, berarti memfasilitasi kebutuhan belajar murid, terus kemudian lebih lebih memperkaya metode pembelajaran, Iya, betul. kemudian terintegrasi dengan Teknologi. teknologi, Iya, iya. nanti mungkin ada video pembelajaran juga Iya. nanti saya akan berikan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif lagi. Itu yang akan saya Iya. lebih terapkan lagi nantinya. Oke, ya sih saya melihat ya, saya melihat selama proses pembelajaran juga itu juga menjadi salah satu kekuatan Miss Desi ya. Iya. Miss Desi alhamdulillah juga dalam segi teknologi kan juga sudah mahir gitu ya. Saya Alhamdulillah. saya melihat itu kemarin itu prosesnya yang sewaktu Miss Desi menggunakan games itu anak-anak mau bu maju ke depan Iya. gitu sampai lumayan lah cerianya ya gitu. Oke, Miss Desi, kita sudah berada di akhir nih, di akhir percakapan. Apa nih yang bisa Miss Desi simpulkan dari kegiatan kita yang kemarin dari kemarin juga udah observasi, sekarang kita pasca observasi, apa yang bisa Miss Desi simpulkan? Oke, yang saya simpulkan dari awal kita pro observasi ya, jadi saya bisa berkolaborasi dengan Bu Eka, saya bisa cerita, bisa curah pendapat juga dengan Bu Eka ya tentang tujuan pembelajaran saya yang akan saya laksanakan itu dengan baik nantinya. Terus ketika kegiatan observasi, oke, saya merasa alhamdulillah mendapat ilmu lagi dari Bu Eka, dapat masukan-masukan tentang kelebihan saya dan kekurangan saya, agar nantinya saya dalam belajarnya agar lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir pasca observasi yang kita lakukan ini ya, oke, saya berharapnya nanti teman-teman yang lainnya juga, ini sangat penting sih sebenarnya ya, kita melakukan observasi dengan teman sejawat itu, karena kita bisa tahu nih kekurangan kita dan kelebihan kita seperti apa nantinya. Nah, itu adalah penilaian dari teman-teman, karena belum tentu apa yang kita baik untuk kita belum tentu juga dilihat oleh teman sejawat kita itu adalah baik juga. Ada penilaian tersendiri juga dari teman-teman kita kan. Nah, ada masukan yang lebih baik lagi untuk kedepannya agar mutu pembelajaran kita, mutu pendidikan kita lebih meningkat lagi. Itu sih sangat penting banget ya observasi ini sebenarnya, Bu. Iya. Berarti mau lagi diobservasi Bu Desi. Dengan senang hati Bu Eka agar lebih baik lagi deh untuk pendidikan saya Bu Eka. Oke. Iya. Nanti mungkin kapan-kapan mungkin nanti setelah Bu Desi merencanakan tindak lanjut kemudian siap untuk dilihat lagi ya Bu Desi ya, saya pengen melihat lagi. Iya, baik Bu Eka. Mudah-mudahan masukan yang Bu Eka berikan kepada saya terapkan lebih baik lagi nantinya. Terima kasih banyak Bu Eka. Sukses terus ya Bu Desi ya. Sukses juga Bu Eka, sukses juga Bu Bunga. Oke. Terima kasih Bu Desi telah melewati proses ini ya. Izin saya meminta umpan balik dari PP saya ya. Baik Bu Eka. Alhamdulillah ya tadi saya sudah melihat dari pasca percakapan observasi ya, sudah melakukan observasinya dengan Ibu Desi. Untuk prinsip coachingnya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi sudah terlihat. Hanya untuk maksimal potensi ini masih belum maksimal. Nah, masih belum maksimalnya dimana mungkin catatannya tadi pada saat Bu Desi mengungkapkan bahwa belum tidak ada yang memperhatikan, mungkin tidak aktif seperti itu. Memang menurut Bu Desi levelnya seperti apa yang diinginkan Bu Desi ya? Iya, yang diinginkan Bu Desi emang seperti apa? Untuk saat ini levelnya ada berapa? Bu Desi ingin levelnya berapa? Nah, untuk mencapai level itu Bu Desi
seperti apa nih, melakukan apa, mungkin lebih dimaksimalkan kembali di tahap itu ya, untuk keseluruhannya dari menanyakan apa yang sudah dilakukan saat mengajar, kemudian indikator capaian pengembangan itu sudah ada, menyampaikan catatan hasil observasi juga sudah, menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil supervisi juga sudah ada ya. Mungkin itu di depannya mungkin nanti sebagai catatan ya, pastinya ini kegiatan ini sudah berjalan dengan baik ya. Semoga bisa di kedepannya ditingkatkan kembali. Mungkin itu aja ya Bu Eka ya dari saya. Ya, terima kasih Bu Bunga atas umpan baliknya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Desi telah menyempatkan pasca observasi ini ya. Baik, terima kasih banyak juga BK. Ya, sekian tahapan dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.